Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Boleh minta waktunya sebentar untuk saya wawancarai. Silakan. Perkenalkan, Bu, nama saya Rabudin dari mahasiswa PTB Unpad. Saya di sini, kami diberi tugas untuk mewawancarai kepala sekolah seputar untuk mengeksplor penyebab masalah. Setelah kemarin itu kami membuat identifikasi masalah, ya, masalah yang terjadi di sekolah kita ini. Jadi sudah kami identifikasi. Jadi hari ini kami ingin mengeksplor penyebab masalah tersebut dengan mewawancarai Ibu. Bisa kita langsung? Silakan. Pertanyaan pertama, Bu, ini mengenai kreativitas siswa. Menurut Ibu, apa penyebab kreativitas siswa dalam pembelajaran itu kurang maksimal, Bu? Kalau menurut saya kreativitas kurang maksimal dilakukan oleh siswa itu mungkin karena disebabkan pembelajaran yang disampaikan kurang menarik. Jadi untuk itu sebagai guru kita itu harus menampilkan bagaimana cara kita agar pembelajaran itu menyenangkan. Kalau sudah pembelajaran menyenangkan, tentunya paling tidak itu sudah dapat menarik minat anak untuk belajar lebih giat lagi. Nah, selain itu minat siswa mungkin kurang, itu mungkin salah satu penyebabnya itu adalah anak itu banyak terpengaruh oleh permainan game, karena efek samping dari pembelajaran yang kemarin secara daring. Mereka mungkin lebih banyak memakai HP sehingga keterusan pada saat belajar saat tatap muka sekarang. Nah, jadi mereka mungkin lebih banyak bermain game atau sosial media lainnya gitu. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Menurut Ibu, apa penyebab atau kendala siswa itu belum mampu memahami materi bangun ruang? Nah, kalau untuk masalah pembelajaran matematika, mungkin untuk pendapat saya, karena kebetulan saya tidak pernah mengajarkan matematika, tapi menurut saya mungkin yang lebih efektifnya untuk pembelajaran bangun ruang itu mungkin anak itu harus misalnya menghafal rumusnya dulu, kemudian praktek langsung cara membuat bangun ruang. Misalnya bangun ruang bangun ruang persegi dan sebagainya. Nah, kalau secara praktek langsung mungkin mereka akan lebih mudah mendengar, melihat dan melaksanakan, mengerjakan. Itu mungkin sesuatu hal yang akan cepat lebih mudah dimengerti oleh siswa. Sebelumnya maaf, Bu, ya, karena ini kan kami selain nanti setelah wawancara tentang penyebab sekalian solusi. Tadi kan Ibu mau masukkan dulu solusi. Jadi alangkah baiknya kalau sekalian kita masukkan solusinya, Bu, ya. Selain penyebab ada solusinya. Jadi nanti saya tidak lagi wawancara untuk start selanjutnya, Bu. Nah, karena sudah langsung ada penyebab dan ada solusinya. Jadi kalau belum ada solusinya nanti saya wawancarai lagi, Bu. Sebab ada nanti dieksplor solusi penyelesaian masalah. Nah, tadi saya dengar juga Ibu kan sudah memasukkan solusinya. Jadi kita langsung sekalian saja, Bu, ya. Yang tidak 2-3 kali wawancara, Bu. Untuk pertanyaan yang ketiga, menurut Ibu, apa penyebab komunikasi guru dengan orang tua siswa terkait pembelajaran itu kurang optimal dan apa solusinya, Bu? Untuk solusi supaya pembelajaran dapat optimal, memang solusinya harus ada kerjasama antara guru dengan orang tua siswa. Nah, itulah manfaat yang sudah kita rasakan karena kita di sekolah kita kan udah ada paguyuban kelas. Nah, informasi-informasi terkait masalah anak itu dapat Bapak bicarakan di dalam grup, misalnya grup WA paguyuban kelas. Nah, bisa kemudian Bapak panggil untuk beberapa orang tua siswa yang memang siswanya ada masalah gitu ya.
dengan pembelajaran yang dialaminya, kemudian belum optimalnya mereka belajar disebabkan apa. Nah, paling tidak kita juga mengharapkan kepada orang tua untuk bekerja sama bagaimana cara meningkatkan belajar siswa agar lebih optimal. Nah, di rumah mereka diperhatikan orang tua, di sekolah tentunya kita sebagai orang tua kedua siswa itu juga harus lebih dekat dengan siswa. Kemudian kita cari bagaimana caranya agar siswa itu dapat belajar lebih giat lagi. Tentunya tidak luput dari motivasi kita sebagai guru. Motivasi kita guru harus misalnya siswa itu lamban, bagaimana penerapannya, bagaimana cara kita mengatasinya. Nah, kemudian begitu juga sebaliknya, misalnya dengan nilai mereka yang rendah, tentunya sebagai guru kita memberikan tambahan pembelajaran. Kemudian bagi yang siswanya yang misalnya yang agak sudah melampaui, nah kita beri pengayaan. Nah, gitu. Lanjut saja Bu ya. Dengan pertanyaan yang keempat, menurut Ibu apa penyebab guru belum maksimal menggunakan model pembelajaran inovatif dan variatif Bu? Mungkin guru yang misalnya yang kurang mengembangkan model-model pembelajaran, tentunya guru tersebut harus banyak belajar. Kemudian harus banyak bertanya sesama teman sejawat. Nah, selain itu guru paling tidak tuh harus menguasai IT. Nah, jadi jangan sampai pembelajaran yang dilakukan guru itu hanya monoton ya, kemudian hanya diberi tugas anak berdasarkan buku paket dan buku apa. Jadi pengembangannya memang dari guru juga. Jadi guru itu harus mengembangkan model-model pembelajaran apa saja yang dapat menarik minat siswa dalam memahami pembelajaran yang disampaikan guru. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu, yang kelima. Menurut Ibu apa penyebab kemampuan siswa memahami materi pembelajaran berbasis hot itu belum maksimal Bu, dan bagaimana solusinya? Kalau menurut saya siswa tentunya belum memahami hot itu karena mungkin itu kan sudah pemikiran tingkat tinggi untuk siswa, pemecahan masalah dan sebagainya. Nah, jadi paling tidak kita sebagai guru itu harus melatih siswa bagaimana cara mengatasi atau cara mengerjakan soal yang sudah berbasis hot. Kemudian memberikan berbagai latihan, memberikan soal-soal misalnya agar anak itu bisa berpikir kritis. Nah, jadi oleh sebab itu makanya sekali lagi saya mengatakan bahwa bagaimana guru di dalam menerapkan pembelajaran yang berbasis hot itu kepada siswa agar siswa itu mudah untuk mencernanya, kemudian mudah untuk memahami apa yang sudah disampaikan oleh guru. Nah, karena berbasis hot itu berarti di situ anak sudah dianggap bisa dapat berpikir kritis, gitu. Berpikir tingkat tinggi. Nah, berpikir tingkat tinggi dan kritis itu. Baik Bu, kita lanjutkan ke pertanyaan yang keenam. Ini masalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ya. Menurut Ibu apa penyebab guru belum maksimal menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran? Nah, mungkin memang pada dasarnya guru yang mungkin di atas yang sudah itu ada beberapa guru yang belum memahami secara maksimal di dalam mengoperasikan TIK itu, karena memang belum belajar juga, belum maksimal. Nah, oleh sebab itu kita sebagai guru itu harus terus meningkatkan kemampuan dan belajar secara terus-menerus, apalagi sekarang kita kan sudah berada di zaman di masa digital, di masa
apa namanya, globalisasi. Jadi guru harus tetap belajar walaupun secara pelan-pelan. Nah, kemudian tetap meningkatkan kemampuannya, misalnya ikut kursus dan sebagainya. Itu sebagai salah satu solusi guru yang kurang mampu di dalam menggunakan IT. Gitu. Lanjut ke pertanyaan yang ketujuh, Bu. Menurut Ibu, apa penyebab alat evaluasi yang digunakan guru belum sesuai dengan materi pembelajaran HOTS? Ini berhubung dengan alat evaluasi yang biasa digunakan oleh guru itu, Bu. Mungkin alat evaluasi mungkin secara garis besarnya sudah dilaksanakan oleh guru, cuman mungkin masih belum maksimal ya, karena untuk pembelajaran berbasis HOT ini memang kita dituntut sebagai pendidik untuk selalu mengembangkan diri. Nah, bagaimana caranya kita membuat misalnya soal-soal yang berbasis HOT, selain itu anak bisa mengerjakan sesuai dengan apa yang sudah kita ajarkan. Nah, jadi jangan sampai ketika kita melakukan pembelajaran atau memberikan soal yang sudah berbasis HOT, anak tidak mampu mengerjakan. Nah, jadi harus kita sesuaikan dengan kondisi dan daya pikir anak. Karakteristik anak. Baik, Bu, ini untuk pertanyaan yang terakhir, Bu, ya. Berhubungan dengan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita nih, Bu. Menurut Ibu, apa penyebab ruang perpustakaan dan pojok baca yang ada di sekolah kita ini belum digunakan secara maksimal oleh siswa, Bu? Nah, mungkin salah satunya motivasinya itu adalah kita sebagai guru. Nah, guru seperti yang kita ketahui sekarang kan kita harus menerapkan literasi. Literasi belajar sebelum belajar, misalnya kan, bahwa anak-anak misalnya membaca sebelum memulai pelajaran, 15 menit sebelum memulai pelajaran. Nah, kemudian selain itu mungkin minat baca anak itu kurang maksimal. Kemudian diupayakan untuk anak itu agar minatnya itu kuat untuk membaca di perpustakaan. Memang harus dibuat jadwal kunjungan ke perpustakaan itu per kelas. Nah, kemudian selain itu jangan kita hanya menyuruh anak tapi tidak kita dampingi. Nah, jadi harus kita dampingi. Jadi pendampingan. Jadi salah satu upayanya memang kita harus memotivasi anak. Bagaimana caranya mereka itu agar berminat untuk selalu membaca. Karena yang harus kita ingatkan kepada siswa bahwa membaca itu adalah jendela ilmu. Nah, jendela ilmu. Cukup ya, Bu, ya. Nah, bagaimana? Udah bisa jelas ya? Insyaallah bisa jelas, Bu. Jadi terima kasih banyak, Bu. Saya ucapkan atas kesempatannya, atas waktunya, kesediaannya saya wawancarai. Lebih kurangnya saya mohon maaf kalau mengganggu waktu Ibu atau ada kesalahan dari saya. Ya. Saya akhiri, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.